Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Sangarwati STMM selaku dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Program Studi S1 Manajemen dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 0726028403. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Digital Gila Marketing semester 5 dengan kode mata kuliah 50130035 dengan bobot 3 SKS dengan prasyarat mata kuliah Manajemen Gila Marketing pada semester 4. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan project based learning yang juga menekankan pembelajaran berbasis project clear. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diminta mengembangkan kampanye digital secara langsung berdasarkan analisis dan kebutuhan target pasar di samping pembuatan critical review. Untuk mata kuliah Digital Gila Marketing ini bertujuan untuk mengembangkan baik pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan strategi pemasaran digital yang inovatif dan disruptif. Fokus perkuliahannya pada penggunaan teknologi digital secara kreatif untuk menarik konsumen, meningkatkan engagement, dan untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif dalam ekosistem bisnis modern. Setelah menyelesaikan mata kuliah Digital Gila Marketing, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami, menjelaskan konsep perkembangan pemasaran digital untuk mencapai tujuan perusahaan yang tercermin dalam capaian pembelajaran. Dan sejalan dengan penguatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, penerapan keahlian profesionalisme, serta pengembangan sikap adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan pemasaran di era digital. Untuk pokok bahasan pada pertemuan ini kita ada 14 kali bab. Yang pertama, pendahuluan berupa konsep dasar gila marketing, kemudian konsep perencanaan bisnis, strategi digital gila marketing, search engine optimization, search engine marketing, e-commerce dan marketplace, customer relation management dan perilaku konsumen di era digital. Pada pertemuan ke-8 ada email marketing, video marketing, social media marketing, kemudian ada content marketing, affiliate marketing, eksplorasi riset pasar online dan menguak rahasia kesuksesan bisnis perusahaan digital di Indonesia pada bab ke-14. Untuk penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek pembelajaran. Adapun penilaian berdasarkan aktivitas partisipasi aktif dengan bobot sebesar 10%, hasil proyek dan analisa critical review sebesar 10%. Untuk pembelajaran atau untuk pengetahuan kognitif, penilaiannya tugas individu dan kuis sebesar 10%, untuk ujian tengah semester atau UTS sebesar 25% dan ujian akhir semester UAS sebesar 30%. Bentuk penilaian ini merupakan suatu hal yang mencerminkan penerapan di setiap materi. Untuk metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform Learning Management System ST Mahardika Surabaya, yaitu melalui alamat https://airlearning.stmahardika.ac.id/ atau juga bisa melalui grup komunikasi digital seperti WhatsApp Group. Selanjutnya Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi pertama yang membahas tentang memahami konsep digital gila marketing. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Siang Ibu. salam sejahtera bagi kita semuanya. Kenalkan, saat ini
Saya Dia Ayu Sangarwati STMM. Pada pertemuan hari ini, saya akan mengampu mata kuliah digital gila marketing. Untuk di pertemuan kali ini, kita nanti ada 16 kali pertemuan, ya. Sistemnya blended pembelajarannya dengan project based learning, ya. Jadi ada 14 kali tatap muka. Kita switch dengan kondisi tatap muka secara offline dan online, ya. Kemudian ada penugasan berupa project based pada saat UTS dan pada saat UAS. Baik, sebelum kita masuk nih pada perkuliahan, minta tolong scan barcode dulu ya, dikarenakan absensi barcode ini akan langsung terintegrasi pada untuk sistem informasi akademik. Silakan scan barcode dulu. Baik, terima kasih. Di sini ada 14 kali pokok bahasan ya. Yang akan saya jelaskan untuk di pertemuan kali ini adalah konsep digital gila marketing. Itu adalah buku ajar saya untuk di semester ini untuk mata kuliah digital gila marketing ya. Kalian bisa dapatkan buku tersebut pada marketplace atau e-commerce ya, atau di toko buku terdekat, atau kalau mau lihat di perpustakaan juga ada. Baik, karena semua untuk materi ini sudah saya ambil dari materi buku digital marketing tersebut ya. Baik, untuk ini adalah metode pembelajaran saya ya. Jadi pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat kita tatap muka secara offline gitu ya. Kita bahas tentang materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan keempat. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita masuk kepada metode pembelajaran secara online. Nah, ketika di waktu UTS kalian ada tugas project base. Jadi mengerjakan tugas secara individu dari buku digital marketing yang sudah saya buat. Kalian bisa ambil dari soal-soal pada bab 1 sampai dengan bab 7 dan pengumpulannya pada saat UTS. Kemudian begitu juga saat UAS. UAS itu ada tugas project base, ada 2. Yang satu adalah kalian membuat critical review dari artikel bisnis startup di Indonesia. Dan yang kedua adalah laporan PKM, Pekan Kewirausahaan Mahasiswa, serta luarannya adalah artikel dari kegiatan PKM tersebut. Untuk capaian pembelajaran pada materi pertemuan kita hari ini adalah agar kalian diharapkan setelah mengikuti materi perkuliahan ini dapat memahami dan mampu mengetahui bagaimana konsep digital gila marketing. Ya. Sebelum kita tahu nih masuk ke pengertian digital marketing, pasti kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari pemasaran gitu ya. Secara sederhana, berarti pemasaran adalah suatu proses gitu ya, untuk promosi gitu ya, bagaimana kita menawarkan barang kita, produk, barang atau jasa gitu ya, kepada consumer, pada user kita. Bisa dari perusahaan dengan perusahaan, bisa dari perusahaan ke konsumen secara langsung. Nah, dalam konsep marketing, kita mengenal ada 4 elemen bauran pemasaran secara sederhana. Ada produk, kemudian ada price, kemudian ada promosi, dan ada place. Kalau produk, jadi berkaitan dengan barang itu sendiri. Ada fitur gitu ya, kemudian bagaimana jenis karakteristik produk itu gitu ya. Kemudian kalau berkaitan dengan price, berarti bagaimana kita menghargai dari barang tersebut, ya. Apakah cocok nih produk itu dengan harga sekian, gitu ya. Kemudian place itu di mana tempat kita memasarkan produk itu, gitu ya. Apakah melalui website, gitu ya. Apakah melalui toko offline, gitu ya. Atau di mana kita menjual barang tersebut. Dan yang terakhir adalah promosi. Promosi adalah bagaimana kita bisa memberikan atau memperlihatkan gitu ya produk kita, mempromosikan itu melalui apa? Apakah secara offline gitu ya, dengan memasang iklan di media
cetak gitu ya, atau melalui brosur ya, atau baleho, atau secara online gitu ya, melalui media sosial dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke digital marketing gitu ya, saya mau ada kuis terlebih dahulu nih. Silakan kalian scan barcode dari kuisis ini untuk saya tahu kira-kira bagaimana sih pemahaman kalian terhadap digital marketing. Seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih sudah masuk ya. Ini untuk hasil dari kuis kalian ya. Untuk saat ini, contohnya ini Mas Rangga ya. Ini sudah memahami sebesar 80% ya. Dari 5 pertanyaan yang ada, hanya salah satu gitu ya. Kemudian yang kedua, ini ada yang, ada juga yang memang masih belum paham mungkin ya. Nah, kalau memang seperti itu, kita masuk aja yuk, kita belajar dulu bagaimana sih digital guerrilla marketing. Baik, nah kalau kita secara sederhana gitu ya, kita tahu tadi di awal adalah pengertian sebuah pemasaran, yaitu sebuah pemasaran produk gitu ya, barang ataupun jasa gitu ya. Kalau yang namanya digital, berarti ya pasti produk itu kita pasarkan secara online gitu ya, melalui sebuah media, entah itu dari media sosial, melalui commerce gitu ya, melalui website secara digital gitu ya. Yang target audiensnya itu nggak hanya dalam satu kota gitu ya, tapi sudah luas gitu ya. Dengan komunikasi juga bisa lebih dari satu arah, selayaknya kalau misalkan kita pemasaran secara tradisional gitu ya, hanya dengan person to person. Tapi dengan pemasaran digital memungkinkan kita untuk bisa memasarkan produk kita itu bisa dilihat oleh semuanya gitu ya, tentunya lebih efektif dan efisien. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk digital marketing secara umum itu ada 2 bagian umum. Yang pertama adalah content marketing dan yang kedua adalah e-commerce gitu ya. Nah, kalau untuk content marketing, jadi ini bagaimana cara kita mendistribusikan, mengaplikasikan ya sebuah kanal atau content marketing pada kanal digital. Kalau berkaitan dengan e-commerce berarti berkaitan dengan bagaimana penjualan gitu ya. Produk kita dijual pada sistem online e-commerce. Untuk konten marketing sendiri, ini ada beberapa tipe. Ya, kita kenal yang namanya adalah search engine. Yang kedua adalah fitur sosial media. Gitu ya. Kalau kita sebut search engine, contohnya misalkan Google gitu ya, Bing, Yahoo gitu ya, Ask dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita ingin mencari sesuatu, saat ini kita sudah cukup mudah nih, jadi nggak perlu kita buka Yellow Pages gitu ya, atau kita lihat buku, tinggal searching aja. Ketika saya mau makan, saya tinggal ketik aja di Google, di mesin pencarian Google, hari ini mau makan apa ya, gitu ya. Nanti akan muncul itu semua makanan yang lezat gitu ya, yang saya inginkan. Atau kalau misalnya saya mau pergi gitu ya, pastinya saya akan cari tiket, searching di Google, mana tiket murah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sosial media. Sosial media ini banyak, ada Facebook yang sekarang sudah berubah menjadi Meta gitu ya, ada Instagram gitu ya, ada Twitter yang sekarang berubah jadi X gitu ya. Nah, kalau di sosial media, terkadang kita sering ya mendapatkan di timeline kita gitu ya, tiba-tiba itu ada konten yang ditempelkan gitu ya, dari algoritma yang awalnya itu karena kita sering nih cari konten-konten tersebut, tiba-tiba masuk itu ad-nya dengan yang sama kontennya apa yang pernah kita cari gitu ya, akan muncul di situ. Nah, biasanya itu memang sesuatu yang sedang hype aja gitu ya, yang memang tidak bertahan lama. Sedangkan dengan search ya, search itu berkaitan dengan bagaimana kita ingin mencari sebuah informasi. Nah, kalau kita berbicara yang kedua, e-commerce. E-commerce ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita
menjual produk kita di toko secara online gitu ya. Untuk e-commerce itu banyak jenisnya. Ada yang business to business, ada yang business to customer. Nah, kenapa sih penting belajar digital marketing? Ya, di awal kita tadi sudah mengkomunikasikan, menginformasikan ya, apa sih keuntungan kalau kita belajar digital marketing ya? Tentunya satu, yaitu cost atau biaya dia lebih murah gitu ya, karena kita sekali beriklan itu kita sudah ditonton ribuan atau bahkan jutaan gitu ya, dan target audiens kita itu luas dibandingkan dengan traditional marketing gitu ya. Kemudian cara berkomunikasi kita itu sudah dua arah, bukan hanya satu arah aja gitu ya. Itu secara garis besar. Kemudian bisa dikurasi, bisa diukur gitu ya. Kita bisa lihat di Google Analytics gitu ya. Kita bisa lihat di Google Trend gitu ya. Atau kita lihat kalau misalkan kita berjualan secara online melalui e-commerce atau marketplace, kita ada fitur tertentu. Di situ kita bisa lihat itu cara penjualan kita, grafiknya bagaimana, apakah ada kemajuan, peningkatan atau stagnan gitu ya. Kita bisa lihat mengkurasi di situ. Tantangan digital marketing saat ini gitu ya. Banyaknya pengguna internet di Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 200 juta orang gitu ya. Apalagi dengan munculnya untuk dampak dari COVID-19 gitu ya. Orang-orang sudah memanfaatkan untuk media internet gitu ya. Kemudian melakukan pembelanjaan secara sistem online, tapi ada dampak negatifnya kalau itu diskon, kalau itu free ongkir. Kalau nggak diskon, nggak free ongkir, ya saya nggak beli. Ya, itu kebanyakan untuk tantangan digital marketing saat ini. Dan juga banyak ketidaksiapan dari para digital marketing terhadap sisi penjualan atau bagaimana untuk menawarkan barang-barang tersebut ya kepada. Kita masuk kepada tantangan digital marketing tadi, kira-kira ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Baik, siapa Mas namanya? Nama saya Hasbi. Baik, Mas Hasbi, silakan mau tanya apa Mas? Izin bertanya ya, Bu ya. Baik. Untuk setelah era COVID kan banyak mulai dengan munculnya beberapa platform digital marketing dan juga mungkin banyak pesaing. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah masalah atau tantangan terbesar apa yang akan dihadapi saat ini kepada untuk digital marketing ini. Baik, terima kasih Mas Hasbi pertanyaannya. Baik, untuk ilustrasi, pengguna internet di Indonesia saat ini memang sudah mencapai lebih dari 200 juta orang gitu ya. Apalagi setelah adanya pandemi COVID-19 ya, semakin meningkat gitu ya. Tentunya mulai berkembanglah yang namanya digital marketing saat ini ya. Tentunya para bisnis ya online gitu ya, atau para digital marketing ini saling berlomba-lomba gitu ya untuk memperkenalkan produk mereka pada khalayak gitu ya, membuat suatu produk atau memperkenalkan untuk produk mereka dengan bersaing gitu ya, dengan memposisikan bagaimana lebih baik, lebih unik gitu ya, bagaimana dia mendapatkan target market gitu ya. Nah, saat ini dengan adanya banyak marketplace, banyak e-commerce gitu ya, menawarkan selalu ujung-ujungnya kalau kita tahu itu hanya untuk berbelanja online yang dapat diskon gitu ya, hanya untuk dapat free ongkir. Nah, itu adalah masalah kita untuk saat ini gitu ya. Kalau misalkan kita nggak ada free ongkir, kalau kita nggak ada diskon tambahan, kita nggak akan beli gitu. Kadang nggak make sense gitu ya. Dengan saya mau belanja, beli sabun katakanlah harganya 15.000 gitu ya Mas, tapi saya ada ongkirnya 15.000 ya, berbelanja online, ya mending saya akan lebih milih belanja dengan toko dekat rumah gitu ya. Tinggal saya naik motor udah sampai harganya 16.000 atau 17.000, tapi nggak kena ongkir gitu ya. Hanya untuk pengennya 15.000, ongkirnya 10.000, jadi 25.000 dong. Iya. Nah, lalu bagaimana untuk para digital marketing ini bisa untuk menghadapi tantangan tersebut gitu ya. Nah, memang untuk saat ini karena adanya mindset berbelanja online itu hanya untuk diskon, nah ini kita harus bisa
meyakinkan pelanggan gitu ya. Kira-kira bagaimana sih agar pelanggan itu memang benar-benar beli produk kita, nggak ngelihat terkait dengan free ongkir atau diskon gitu ya. Terkadang para digital marketing itu juga punya yang namanya toko offline, Mas. Gitu. Iya, karena kalau di Indonesia rata-rata saat ini bisnis retail itu juga masih closingnya banyak, masih besar gitu ya. Jadi mungkin kita scroll-scroll nih di toko hijau, toko oranye gitu ya, toko biru gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kita datangnya ke toko offline belanjanya. Nah, gitu. Maka seharusnya apa yang dijual gitu ya sesuai gitu ya dengan apa yang kita tawarkan, karena banyak review yang buruk gitu ya ketika kita belanja secara online gitu ya, entah dari sisi pengemasannya gitu ya, atau produknya nggak sesuai gitu ya, atau misalkan kita harusnya dapat free gift gitu ya, bukan karena free ongkir, misalnya nama free gift, ketika diambil atau sudah dikirim ke konsumen ternyata free giftnya hilang atau ternyata rusak barangnya. Nah, itu yang menjadi PR atau yang memang perlu ada perhatian khusus bagi digital marketer saat ini. Terima kasih atasnya. Baik, sama-sama Mas Hasbi. Nah, satu lagi yang kita tahu di STIM Mahardika, kita punya tagline nih yang namanya Gila Marketing, yaitu sebuah etos ya, brand kita dikenal dengan taktik. Taktik itu apa? Tangguh ya. Tangguh, kemudian adaptif gitu ya. Kemudian komunikatif, kemudian dia itu totalitas dan kreatif inovatif. Kalau berkaitan dengan tangguh berarti ya pantang menyerah gitu ya. Kita di sini mandiri, profesional, adaptif berarti berkaitan dengan kita responsif ya terhadap perubahan yang ada. Komunikatif berarti kita mampu untuk berkomunikasi gitu ya. Kemudian totalitas ya serius gitu ya. Kemudian kreatif inovatif, kita selalu punya karya, punya ide yang baru, yang menginspirasi. Nah, ini perlu apalagi dalam bidang marketing ya. Ini cocok diaplikasikan juga pada digital marketing. Nah, bagaimana mengaplikasikannya? Nah, kalau kita tahu tadi digital gila marketing, di sini adalah berkaitan dengan taktik gitu ya. Ada kreatif, ada inovatif gitu ya. Berarti kalau di sini kita sudah ngomong dengan digital, bagaimana kita membuat suatu marketing gitu ya, suatu pemasaran dengan etos brand taktik tadi kita buat secara digital gitu ya. Jadi kita di sini harus berani untuk mengkurasi gitu ya, untuk menerapkan pemasaran itu dengan sistem digital marketing. Contohnya, nah di sini ada 3 brand ya dalam digital dual marketing yang menurut saya bisa diaplikasikan dengan taktik tersebut. Yang pertama ada Eger, kemudian ada Tokopedia dan Ruang Guru. Nah, dari ketiga perusahaan ini bisa masuk salah satunya di antara dari taktik tersebut. Nah, kalian silakan bisa dikritisi di sini kira-kira mana nih yang masuk dalam kategori paling adaptif. Kemudian sisanya dari 2 yang sudah kalian jawab, kira-kira mana masuk yang bagian mana gitu ya? Apakah totalitas? Apakah termasuk komunikatif gitu ya? Apakah masuk yang kira-kira menurut kalian yang mana nih yang masuk dalam kategori adaptif? Saya, Moniji menjawab. Baik, siapa Mas namanya? Moniji, nama saya Rangga. Baik Mas Rangga. Menurut Mas Rangga yang mana nih kira-kira yang masuk kategori adaptif Mas? Menurut saya yang termasuk kategori adaptif ialah Ruang Guru. Ruang Guru. Kenapa Mas alasannya kenapa harus Ruang Guru? Karena mampu merespon tren kondisi sosial dan karakter pengguna secara cepat dan memanfaatkan sebagai kanal digital. Baik, terima kasih Mas Rangga. Baik, kita tadi sudah tahu nih Ruang Guru
itu masuk kategori yang adaptif. Nah, masih ada 2 perusahaan. Kira-kira ini masuk kategori yang mana ya? Antara Topet dan Eiger. Ada yang bisa untuk menjawabnya? Saya, Bu. Baik, siapa Mbak? Izin, nama saya Dini Febriani. Baik, Mbak Dini silakan. Jadi untuk 2 perusahaan, yang pertama Eiger Adventure itu masuk di kategori inovatif dan kreatif. Untuk perusahaan Tokopedia sendiri yaitu masuk di kategori totalitas. Baik, bisa diberikan alasan kenapa kok Mbak Dini akhirnya memberikan jawaban seperti itu? Kira-kira Jadi apa? untuk Tokopedia kategori totalitas, alasannya Tokopedia ini menunjukkan komitmen luar biasa dan fokus total dalam membangun ekosistem digital yang luas dan kompleks di Indonesia. Baik, Sedangkan untuk Eiger sendiri, kenapa masuk di kategori inovatif dan kreatif? Alasannya yaitu Eiger sangat kuat dalam membangun konten yang kreatif, autentik, dan kuat secara branding di niche outdoor dan petualangan. Begitu. baik, terima kasih. Pada pertemuan hari ini, saya ada 1 tugas buat kalian ya. Kalian kerjakan dan dikumpulkan pada minggu pertemuan ke depan ya. Nah, silakan kalian nanti cari atau buat gitu ya, sebuah analisis gitu ya. Produknya terserah dari kalian, mau produk apa. Kalian hubungkan dengan etos atau brand taktik gitu ya. Buatlah semenarik mungkin, bisa dengan aplikasi Canva, bisa dengan Miro, bisa dengan ChatGPT atau lainnya gitu ya. Silakan nanti dibuat dalam 1 sampai dengan 2 paragraf. Untuk pengumpulannya, kalian bisa dikumpulkan secara Giveform gitu ya. Saya akan berikan linknya setelah untuk perkuliahan ini. Ada yang ditanyakan? Untuk terakhir kita bertemu di pertemuan ini? Tidak, Sudah Bu. cukup. Baik. Terima kasih ya atas kehadirannya siang ini. Jika nanti ada pertanyaan, kita bisa lanjut komunikasi, bisa melalui chat grup ya, di WhatsApp, atau mungkin mau chat grup di e-learning ya, by DM. Terima kasih, saya akhiri. Hati-hati jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Sama-sama.